Emang kenyataan begini. Ini aja kadang-kadang saya sampai pengen buat pengaris saja. Kadang dapat 2 potong aja udah alhamdulillah. Buat nama-namain buat anak sekolah. Kadang dapat 2 potong aja udah alhamdulillah. Pemirsa Silat RCTI, di era serba digital seperti sekarang ini, mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Salah satunya yakni tren berbelanja masyarakat dari yang sebelumnya offline menjadi online. Melihat peluang yang ada, tak hanya para pedagang kecil dan menengah, namun banyak pula publik figur ikut terjun ke dunia jual beli online. Hingga menimbulkan pro kontra. Pasalnya sejumlah warganet menuding apa yang dilakukan oleh sosok dengan nama besar tersebut bak mengambil peluang pada pedagang yang notabene-nya hanyalah masyarakat biasa. Bahkan baru-baru ini viral suasana di Pasar Tanah Abang, Jakarta yang dikenal luas sebagai pusat mode itu mulai sepi pembeli. Para pedagang di sana pun mengeluhkan penurunan omset yang sangat signifikan. Bahkan kabarnya tak sedikit dari mereka akhirnya harus gulung tikar ketimbang mengikuti tren berjualan secara online. Guys, aku pengen nimbrung sesuatu yang lagi viral-viral sekarang. Disclaimer ya, ini menurut pendapat saya. Kalau kalian setuju boleh komen di bawah. Mbok yo ke artis ki ra usah nge-live dodolan sembako ya toh, itu aku paling geli sih. Mbok ya tolong please, itu loh di pasar-pasar sekarang saiki sepi dodolan sembako. Minyak goreng didodol, sugar apa gula didodol ya toh, garam rempah-rempah ki didodol sisan. Mbok yo wis ra usah umuk, itu biarin kasih yang jualan sembako aja, jangan terus yuk artis-artis pengelas dodolan beras. Ya salah satunya itu sih dampaknya gara-gara online. Jadi orang cenderung udah malas untuk bergerak gitu kan, tinggal buka-buka handphone. Akhirnya ada yang mereka mau ya udah langsung. Bukan bener lagi, emang bener. Emang kenyataan begini. Ini aja kadang-kadang saya sampai pengen buat pengaris saja. Kadang dapat 2 potong aja udah alhamdulillah. Buat nama-namain buat anak sekolah. Kadang dapat 2 potong aja udah alhamdulillah. Ya 50% lebih kayaknya sih. Menurun keadaan istilah pasaran dari omset lah terutama sih ya. Memang tidak dipungkiri belakangan ini marak selebriti tanah air yang terjun ke berbagai platform untuk berjualan secara online. Mulai dari Nagita Slavina, Baim Wong hingga Musdalifah kerap kali melakukan siaran langsung menjual berbagai macam barang. Di antaranya perabotan rumah tangga, gadget, bahkan kebutuhan pokok alias sembako sekalipun. Hal tersebut yang akhirnya membuat sejumlah orang mengkritik aksi mereka, bahkan menuding hingga tak ragu untuk menghujat. Namun ada pula yang membela karena apapun itu, para selebriti juga berhak untuk memanfaatkan platform media sosial untuk hal-hal yang positif, termasuk bisnis sekalipun. Bahkan Ruben Onsu pun mengaku sudah lama bekerja keras berjuang memajukan bisnisnya sebelum maraknya bisnis online ini merebak. Tak heran Ruben pun sampai berjualan dimanapun ia berada demi memajukan bisnisnya, seperti saat sedang liburan camping di tengah hutan. Bawang goreng toples tebe ini tahu. Ini asli bawang goreng ya, Bun? Ya. Tanpa campuran ya, Bun? Ini asli ya, bukan tepung, asli. Saya turunin lagi 1,5, siapa yang mau? Bingung ini gimana sih? 1,5, siapa yang mau? Tuh, 100 ribuan. Lebih dari 60%. Tapi bisa nggak sih bikin jadi 150 ribuan aja lah? Bisa lah. Nah tuh. Ayah, ini ada live juga ya? Iya, aku tuh lagi ngeluarin minyak goreng kan. Lagi ngeluarin minyak goreng. Jadi lagi pengen ngecek ini kalau di cuaca dingin gimana, ini gimana gitu. Bisnis Langsung. baru Koko ya? Sebenarnya udah dari kemarin-kemarin, cuman tuh baru berani ngeluarin tuh karena setelah sudah beberapa kali coba. Aku orangnya memang kalau jiwa dagang gitu aku semangat karena chemistry aku mungkin di situ. Jadi apa ya?
enak aja, ngalir aja, jadi nyatu gitu sama hati aku. Dagangan itu ya aku spontan aja dengan itu. Jadi bukan ikut-ikutan sih ya, kita mencari peluang bisnis kan bisa di mana aja. Yang ada peluang yang bagus ya alhamdulillah ya kita ikutin gitu sih. Kayaknya sih sekarang jadinya gitu ya. Sekarang jadinya gitu. UKM itu kita bisnis berdampingan aja gitu. Kita kan nggak bermaksud gimana-gimana juga sih. Sama-sama sih sebenarnya. Tudingan demi tudingan yang datang akhirnya membuat Ruben Onsu dan Sarwenda turut angkat bicara. Mereka menjelaskan bahwa sejatinya apa yang dilakukan saat ini justru membantu para pelaku UMKM untuk tetap bertahan. Belum lagi Ruben juga bukan sosok yang baru dalam dunia bisnis, di mana ia selalu berusaha keras, bahkan di sela-sela liburan pun ia tetap menyempatkan waktu untuk berjualan. Pembelaan pun hadir dari salah satu pelaku UMKM yang merasa terbantu karena Ruben mau membeli produk mereka dan membantu memasarkannya. Sehingga para karyawan bisa tetap bekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Kami sebagai pelaku UMKM sebenarnya merasa terbantu oleh Ruben Onsu yang mau membeli produk kami dan menjualkannya kembali. Pesan Ruben Onsu pada saat itu, saya akan beli produk ini dan saya akan bantu jualkan, saya akan buat produk ini terkenal, tapi pastikan semua karyawan tetap bekerja, jangan ada yang nganggur dan tetap gajian setiap bulan. Itu adalah pesan Ruben Onsu yang membuat kami semangat. Saya nggak merasa tersinggung sih, Tuan. Nggak, yang ngotor-ngotorin jadi komen-komennya aja kan. Kalau saya nggak merasa tersinggung karena mereka kan nggak tahu kronologinya ya. Bagaimana saya nggak pernah, kalau untuk minyak saya punya sendiri soalnya, itu kan punya sendiri. Dimana ada satu pabrik yang saya prihatin di daerah lah gitu ya, di daerah itu dia datang ya mencoba untuk menawarkan dan bla 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 gitu. Terus intinya ya saya nggak mau akuisisi, nggak mau ini, ya udah saya mainnya kamu kelola aja, saya beli aja rutin full, saya beli full, jadi lu produksi aja gitu, selamatkan banyak orang yang di dalam pabrik situ kan. Jadi bingung gitu loh, orang lagi jualan, lagi ngejelasin apa, terus udah kayak gitu malah komennya yang aneh-aneh. Jadi makanya kadang tuh lebih kayak, aku sekarang kayak ada beberapa platform yang emang khusus jualan gitu loh. Ya emang aku live-nya di tempat-tempat yang khusus jualan aja lah. Kalau enggak emang ada kerjasama sama brand yang emang harus aku live-in gitu. Kalau enggak ya enggak sesering dulu sih. Menuai pro kontra, namun sejatinya banyak pula selebriti yang terselamatkan dengan adanya peluang untuk melakukan bisnis online. Seperti halnya Inara, di tengah polemik perceraiannya, mampu bangkit dari keterpurukan guna menyambung hidup bersama buah hati tercinta sebagai single parent. Begitu pula dirasakan oleh Musdalifah yang banting setir menjadi pedagang online, menjual berbagai barang yang tentu saja akhirnya membantu kelangsungan hidup keluarga. Lantas seperti apa pandangan pakar media sosial atas pro kontra maraknya public figure yang berjualan secara online? Benarkah sah-sah saja dan justru masyarakat biasa memiliki lebih besar peluang dalam bidang bisnis tersebut? Alhamdulillah setiap kali live TikTok rame viewersnya, yang beli juga alhamdulillah banyak, alhamdulillah, makasih. Ya berkah lah dari Allah itu. Ya kalau yang nggak dapet dari suami, ya bisa dapet dari yang lain kayak sekarang ini, masya Allah. Nggak apa-apa lah, namanya manusia ya. Kalau aku orangnya positif aja ya. Sekarang gini aja, kalau yang bilang gitu berarti dia lagi nggak kerja gitu. Kita kan kerja ya. Kita kan jualan. Jadi kan juga lagi tren dari artis-artis lain juga. Jadi teman-teman artis juga yang top level juga masih jualan TikTok juga, cuman mungkin produknya yang berbeda. Perkembangan teknologi ya sekarang semua kesempatan dihadirkan, platform juga banyak bertransformasi, dunia digital membuka peluang lebih banyak, jadi ya sah-sah saja kalau bahasa kerennya ngomongin kita ini disrupsi teknologi ya. Jadi apapun yang bisa
gunakan, dilakukan di dunia digital untuk mencari cuan, kan ya pasti orang akan berbondong-bondong ke sana. Itu sih sebenarnya buat saya sih sah-sah saja untuk hal seperti itu.